Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tabel dalam Access. Apa saja yang kita perlukan? Yang pertama, kita harus tahu tabel itu seperti apa. Jika kita membayangkan tabel berbentuk dua dimensi, terdiri dari baris dan kolom, maka itu disebut tabel relasional, ya. Sebagai contoh, di atas ada tabel dan isinya terdiri dari kolom dan baris-baris. Istilah yang digunakan dalam database untuk kolom itu disebut field atau data-data yang sejenis, sedangkan baris kita menyebutnya record, yaitu data yang saling berhubungan. Dalam Access kita nanti juga akan diminta memasukkan data tersebut, di mana kita harus masukkan data per recordnya, jadi tiap-tiap baris. Langkah pembuatan tabel dalam Access yang pertama, merancang kebutuhan data. Dilihat dari tabel di atas, kita memiliki 5 buah field atau 5 kolom: nomor anggota, nama, alamat, kota, dan telepon. Jadi yang kita butuhkan adalah 5 field tersebut. Yang kedua, merancang tipe data dan lebar datanya, atau lebih tepatnya ke propertinya. Tipe data dalam Access bisa dilihat di bawah ini, terdiri dari teks, di mana sebuah field bisa diisi dengan huruf, angka, tanda baca, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memo, sama sifatnya seperti teks, hanya saja dia tidak bisa diindeks atau diurutkan dan tidak bisa dijadikan kunci utama. Yang ketiga, number atau angka. Kita bisa memasukkan angka dengan panjang yang berbeda-beda. Misalnya angka dengan model byte itu hanya bisa menampung 0 sampai 255 saja. Semakin lama semakin lebar, ada integer, double, dan sebagainya. Untuk bilangan bulat kita biasanya memilih yang integer atau long integer, ya. Sedangkan bilangan yang memerlukan pecahan kita bisa memilih yang double. Yang keempat, date atau time, yaitu tanggal atau waktu. Contohnya field tanggal masuk, tanggal lahir. Sedangkan kalau time misalnya jam kedatangan, jam keberangkatan, jam masuk, jam keluar, dan sebagainya. Next, yaitu currency. Itu sifatnya sama seperti angka, hanya memiliki simbol mata uang, di mana simbol mata uang sangat tergantung dengan setting yang ada di sistem operasi masing-masing. Jika sistem operasi kita modelnya American, yang keluar yaitu tanda dolar. Sedangkan kalau Indonesian akan muncul tanda Rp atau rupiah. Selanjutnya, auto number. Ini tipe data yang sudah disediakan langsung oleh Access dan diisi langsung oleh Access berupa angka urut dan tidak bisa diedit. Sedangkan yes no untuk field yang isinya hanya memiliki dua pilihan aja, yes atau no, true, false, atau on, off, atau apapun data yang hanya memiliki dua pilihan aja, disesuaikan dengan kesepakatan. Misalnya jenis kelamin hanya bisa memilih antara pria, wanita, atau laki-laki, perempuan. Kemudian oleh objek, yaitu objek luar yang bisa ditambahkan di situ, semisal foto atau suara, bisa langsung ditempelkan di situ. Jadi file di luar Access. Hyperlink ini lebih fleksibel, dia akan menunjukkan link ke tempat yang lain, bisa link di dalam internet, bisa link di sekitar komputer itu sendiri. Sedangkan yang berikutnya adalah attachment. Ini melanggar kaidah database sebenarnya. Dia bisa memuat banyak file yang ditambahkan, jadi ini semacam lampiran-lampiran, ya. Misalnya data seseorang, dia memiliki lampiran banyak sertifikat, bisa dimasukkan ke sini.
Nah, yang terakhir lookup wizard itu bukan tipe data, tapi dia memudahkan data-data yang lain untuk dipilih. Misalnya kita memiliki data agama. Agama di Indonesia yang diakui ada sekian. Nah, supaya tidak salah pilih, kita bisa memilih agama dengan tipe data teks. Kemudian kita tentukan isi dari daftar agama yang diperlukan, sehingga membentuk sebuah combo box atau pilihan dengan cara menggunakan lookup wizard tersebut. Oke. Nah, itu saja untuk tipe datanya. Yang berikutnya lebar data. Sebagai contoh kita terapkan di sini. Nomor anggota, dia merupakan angka urut. Kita bisa menentukan dia menggunakan auto number. Sedangkan nama, ini kebanyakan teks, nama, alamat, kota, ini teks. Untuk nama, kita tentukan misalnya lebarnya hanya cukup 25 saja. Kenapa? Sedikit. Karena ini mempengaruhi kapasitas dari field tersebut. Semakin lebar dan datanya mungkin terlalu pendek, akan terbuang sia-sia. Sesuatu harus ada batasannya di sini. Batasan terlebar yaitu 255. Alamat, jika alamatnya itu terdiri dari beberapa lapis, kita bisa memecahnya sebenarnya. Misalnya alamat itu terdiri dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, itu sebaiknya dipisah. Sebagai contoh di sini tidak dipisah, ya. Hanya memisahkan alamat dan kota saja. Misalnya kita tentukan alamat itu lebarnya 30. Kota juga 30. Nah, yang jadi masalah sekarang telepon. Jika Anda mengira ini angka, kurang tepat. Ini memang angka, tapi tidak digunakan dalam fungsi matematika atau fungsi perhitungan. Sehingga kita tetapkan saja bahwa angka tersebut sebagai teks yang berisi sekumpulan angka. Dan kita lihat bahwa di depan dari teks tersebut ada angka 0. Jika kita tetapkan sebuah angka, maka 0 yang ada di depan ini akan menghilang. Kalau kita menganggap angka 0 di depan ini penting, sebaiknya kita tentukan tipenya teks. Oke, itu tentang tipe data dan lebar data. Yang ketiga yaitu kunci primer. Apa sih kunci primer itu? Kunci primer yaitu sebuah field yang isinya tidak boleh sama atau unik dan bisa dipakai sebagai pengurutan atau indeks. Sebagai contoh di sini nomor anggota, ini akan kita tetapkan sebagai kunci primer. Jika kita membahas tentang tabel mahasiswa, misalnya, tabel mahasiswa itu memiliki sebuah field yang unik, yaitu name. Setiap mahasiswa berbeda name-nya. Atau setiap penduduk di Indonesia mempunyai NIK. Itu sebagai kunci utamanya. Kemudian langkah berikutnya mengimplementasikan pada akses yang akan kita bahas setelah ini. Oke, sekarang kita masuk ke akses. Bagaimana penerapannya? Pertama kita buka dulu database yang sudah pernah kita buat. Kalau kita langsung dari database baru, biasanya disediakan sebuah tabel kosong. Saran saya, tutup tabel kosong ini. Kita tidak langsung mengisi, tapi kita mendesain terlebih dahulu. Cara mendesainnya, kita mengklik menu create. Kita pilih tabel design. Kita isikan field yang sudah kita rancang tadi. Kita lihat ya. Ada nomor anggota, nama, alamat, kota, telepon. Jadi kita isikan di sini nomor anggota. Nama field tidak boleh mengandung tanda baca. Kita enter atau kita klik di sebelahnya.
Di sini kita lihat ada combo, kita bisa pilih. Untuk Access 2013 teks dibagi menjadi dua, yaitu short text dan long text. Atau short text sama seperti teks, long text itu memo ya, sudah berubah sedikit. Kita pilih aja short text. Yang berikutnya adalah deskripsi. Ini opsional, bisa diisi bisa tidak. Contohnya, kalau field name kita itu misalnya disingkat menjadi NIM, NIM, kita perlu mendeskripsikannya menjadi nomor induk mahasiswa, sehingga orang yang memakai database kita akan tahu bahwa yang dimaksud dengan NIM adalah nomor induk mahasiswa. Untuk kali ini saya abaikan aja. Langkah berikutnya kita menuju ke bawah, yaitu field property. Minimal yang kita atur adalah field size, lebar. Anda lihat di sini 255. Kita ganti. Menjadi misalnya 30. Jika kita merasa bahwa ada kesalahan, kita masih bisa mengeditnya. Contohnya, tadi disepakati bahwa nomor anggota itu kita tidak memilih short text tapi auto number. Kita bisa ganti di sini. Selama belum pernah disimpan, auto number diganti masih bisa. Tapi kalau sudah disimpan dan nanti kita edit lagi, sudah tidak bisa lagi. Nah, oke, kita lihat auto number kita pilih di sini, field size-nya berbeda menjadi long integer atau replication ID ya. Kita pilih aja long integer. Ada new values atau jika ada data baru maka akan increment atau bertambah angkanya ya. Kita lewati saja. Berikutnya adalah nama. Short text kita tentukan tadi 25. Yang berikutnya alamat, short text lagi kita tentukan 30. Kota 30 juga. Yang terakhir telepon. Kita pilih short text, kita tentukan misalnya 15. Berarti proses yang kedua sudah selesai, yaitu menentukan tipe data dan lebar. Langkah yang ketiga tadi menentukan kunci utama. Kita sudah menentukan bahwa yang menjadi kunci utama adalah nomor anggota. Penerapannya dalam akses, kita klik field yang akan menjadikan kunci. Di atas ada tombol primary key. Ini bagian dari menu desain. Jika Anda berada di tempat yang lain, Anda harus masuk ke desain. Kita klik. Anda lihat di sini sudah ada gambar kuncinya. Jika kita salah memberi nomor kunci, kita bisa menonaktifkan seperti ini. Oke. Klik field yang benar, kita beri primary key. Oke, sampai di sini kita review sebentar bahwa proses untuk membuat desain tabel dalam akses dimulai dari mengetik field name, menentukan tipe data, kemudian kita ke bawah menentukan size, dan kita ulang-ulang field name, data type, size, field name, data type, size, seperti itu. Berikutnya kita simpan. Kita bisa menekan Ctrl S. Kita simpan misalnya dengan nama tabel karyawan. Kita oke. Sudah berubah sedemikian rupa. Kita tinggal tutup dengan menekan tombol X, atau yang menyukai
klik kanan, bisa klik kanan di sini ada tombol close. Tabel sudah siap diisi. Untuk mengisi kita tinggal mengklik 2 kali yang ada di objek ini. Kita isi. Anda lihat bahwa yang bertipe data auto number tidak bisa diisi. Ini otomatis. Oke, demikian cara membuat tabel dalam Access. Yang kurang jelas silakan nanti ditanyakan di kelas. Terima kasih.